Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Bayan wal Badi', Bapak Maman Zul Iman SAG MA, dan kepada teman-temanku seperjuangan thalabul ilmi yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Azril Muzaffar dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas B semester 5. NIM saya 2108102005 dalam mata kuliah Ilmu Bayan wal Badi'. Dalam kesempatan kali ini akan membahas tentang tibak dan muqabalah dan macam-macamnya. Baik, langsung saja dari tibak. Tibak ini termasuk bagian dari pembahasan muhassinatul ma'nawiyah. Yang mana muhassinatul ma'nawiyah ini adalah gaya bahasa yang memperindah makna dalam suatu ungkapan bahasa Arab. Tibak itu adalah berkumpulnya suatu perkara dengan lawannya dalam suatu kalimat. Jadi dalam suatu kalimat berkumpul satu perkara yang saling berlawanan. Contohnya, watahsabuhum ayqadhaw wa hum ruqud, dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Itu berlawanan. Bangun, tidur. Bangun, tidur. Itu contohnya. Kemudian ada tentang tibak lagi, yaitu pembagian tibak. Nah, tibak ini kalau dilihat dari bentuk katanya, tibak terdiri atas dua isim maksud kami. Terdiri atas dua isim, dua fiil, dua huruf atau campuran. Nah, yang pertama, dua isim. Khairul mali ainun sahiratun li ainin naimah. Sebaik-baik harta benda adalah mata air yang mengalir bagi mata yang tertidur. Nah, kata sahiratun dan naimatin ini adalah isim. Nah, itu contoh yang dua isim. Kemudian contoh yang dua fiil. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan Allah telah meninggalkan langit dan Dia meletakkan neraca atau timbangan. Nah, contoh tersebut, kata rafa'a dan wada'a itu berupa fi'il. Nah, jadi ini adalah contoh dari dua fi'il. Kemudian ada contoh dua huruf. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, kata laha dan 'alaiha itu merupakan huruf. Nah, jadi ada dua huruf. Kemudian ada yang campuran. Awaman kana maitan fa ahyainahu. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan. Al-An'am ayat 122. Kata maitan berupa isim, sedangkan kata fa ahyaina berupa fi'il. Nah, itu campuran. Nah, tadi ada tibak
dari bentuk katanya. Nah, sekarang pembagian tibak. Nah, tibak terdiri dari dua macam, yaitu tibak al-ijab dan tibak as-salab. Tibak al-ijab ini adalah tibak yang kedua katanya berlawanan, itu tidak berbeda positif dan negatifnya. Nah, contohnya watahsabuhum aiqadhaw wa hum ruqudun. Nah, kata aiqadhon ini yang berarti bangun dan ruqudun ini yang berarti tidur menggunakan bentuk positif semua. Nah, pada contoh yang kedua, nah, wassama rafa'aha wa wada'al mizan. Nah, menggunakan makna positif karena tidak didahului nafi, tidak ada la ataupun nafi-nafi yang lain. Nah, itu bentuk yang pertama. Maksud kami tibak al-ijab dalam macam tibak yang pertama. Kemudian tibak yang kedua adalah tibak as-salab. Tibak as-salab ini tibak yang kedua kata yang berlawanannya itu berbeda positif dan negatifnya. Nah, contohnya qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Quran surat Az-Zumar ayat 9. Kemudian yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Yang Az-Zumar ayat 9 memiliki arti apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Nah, sedangkan ayat yang kedua Quran surat An-Nisa ayat 108, mereka bersembunyi dari manusia tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Nah, contoh tersebut terdapat penggunaan dua kata yang masing-masing berlawanan dan bentuknya positif dan negatif. Contohnya kata ya'lamuna dan yastakhfuna itu berbentuk positif, sedangkan kata la ya'lamun dan la yastakhfun itu berbentuk negatif karena didahului oleh nafi, ada la nafinya di situ. Nah, karena keduanya berupa positif negatif, nah maka kedua contoh yang saya sebutkan tadi termasuk tibak as-salab. Kemudian muqabbalah. Muqabbalah ini mengungkapkan dua lafaz atau lebih lalu diiringi dua lafaz lain yang merupakan antonim atau lawan kata dari dua lafaz pertama dan disebutkan secara beriringan. Contohnya fa idza harabu adallu azizan wa idza sa'alamu a'azzu dzalilan. Jika berperang, mereka membuat orang-orang yang dulunya mulia menjadi hina. Jika berdamai, mereka membuat orang-orang yang dulunya hina menjadi mulia. Nah, kata harabu, adallu, dan azizan itu berlawanan maknanya dengan kata salamu, a'azzu, dan dalilan. Contoh lainnya, innaka takrahul jidda wa tuhibbul lahwa. Engkau membenci kesungguhan dan mencintai senda gurau. Kata takrahu dan al-jidda ini berantonim dengan tuhibbu dan al-lahwu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.